banyak di luar sana hampir semua para entrepreneur Iya. juga mengalami tantangan yang kurang lebihnya sama, apalagi yang UMKM ya. Ya, selesai cakep tuh. Wow, apalagi nih ada batu-batu di depannya, bagus banget. Ya, nanti Anda nonton terus videonya. Mungkin video ini sampai berseri-seri, tapi saya yakin pelajarannya bakal banyak. Hai, senang sekali ketemu dengan Anda. Selamat siang, salam dari Tanjung Lesung, Banten. Hendrik Ronald dan Ini Artati. ya seperti biasa kali ini kita jalan-jalan lagi. Kok jalan-jalan terus ini? Nah, Tapi jalan-jalan itu menurut saya nggak harus apa ya momen-momen tertentu ya, kayaknya kan kebiasaan orang tuh misalkan Lebaran terus jalan-jalan, Natal tahun baru jalan-jalan, tapi nggak harus begitu ya gitu. Justru ketika kita tuh kadang lagi bosen, lagi stuck atau lagi butuh ide baru, itu menurut saya adalah waktunya, sinyal-sinyal tepat Anda buat jalan-jalan. tuh, karena di saat kita sedang mau ngebut, kita justru harus pelan. Saat kita sedang ngebut tuh kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat ini arahnya mau kemana ya gitu ya. Nah disitulah saatnya kita harus stop. Ya sekarang Karena waktunya jalan-jalan. Saya waktu itu sudah mulai overwhelmed ketika saya maju dengan speed sangat kencang, sudah mulai overwhelmed, ini terhandle nggak ya gitu ya. Nah itu makanya penting bagi kita untuk, benar kata Bu Reni, harus bisa slow down dengan cara jalan-jalan. Jadi ini bukan cuma pada saat libur besar gitu ya. Why not Anda secara rutin, apalagi pada saat pandemi gini ya, tiket lagi murah-murahnya, banyak WFH. Dan jangan berpikir bahwa jalan-jalan ini sekedar membuang waktu, membuang biaya dan tidak ada gunanya ya. Karena banyak sekali orang yang setelah jalan-jalan produktivitas justru meningkat, ide-ide baru justru bermunculan gitu. Yes, dan manfaatkan momen ini untuk bisa naik pangkat kalau Anda jadi seorang karyawan. Atau manfaatkan momen ini untuk mencapai omset yang baru kalau misalnya Anda jadi seorang pengusaha, untuk menciptakan wheel yang baru, roda yang baru, karena begitu banyak roda yang tidak lagi jalan pada saat sekarang. Ini pemandangan secantik ini, oke. Ini nih hampir tidak ada orang yang menikmati. Ya, jadi seolah-olah jadi pantai pribadi. Hampir jadi ya udah kayak pantai pribadi, enak banget loh. Dan di video kali ini kita juga akan banyak membahas tentang bagaimana sih caranya kalau misalnya Anda punya bisnis, gimana cara naikin omset Anda. Bagaimana jika Anda kalau sekarang ini lagi ngerasa buntu pikirannya, ngerasa kok kayaknya tuh sudah bertahun-tahun bahkan mungkin belasan tahun kerja tapi kok masih di situ-situ aja, kayak kok menginginkan target itu kok masih jauh dari apa yang Anda harapkan gitu. Padahal rasanya Anda sudah mencoba, sudah belajar, sudah mencontoh gitu ya, dan sudah melakukan banyak cara, ternyata kok masih begitu saja. Hai semua, kenalin, nama saya Vida Adisti. Dibilang pengusaha muda, aduh terima kasih loh pengusaha muda. Oke, saat ini saya memulai usaha bisnis kuliner, yaitu roti. Dan kalau dari yang saya tahu ya, yang mengalami kasus kayak gini nih bukan cuman satu orang saja, bukan cuman Vida aja, tetapi banyak di luar sana hampir semua para entrepreneur Iya. juga mengalami tantangan yang kurang lebihnya sama, apalagi yang UMKM ya, yang baru memulai bisnis tiba-tiba terhadang oleh COVID gitu. Tapi don't worry, kita akan tetap semangat mengusahakan. Nah makanya kali ini kenapa kita undang Vida untuk join kita ke perjalanan Tanjung Lesung ini, bukan sekedar jalan-jalan aja atau fotoan atau refreshing gitu ya dari pekerjaan, tapi juga kita mau melakukan sesuatu untuk berusaha membantu Vida supaya omset bisnisnya ini sesuai yang diharapkan tadi bisa terus naik walaupun lagi pandemi. Itu yang Nah, penting. caranya gimana? Nah itu caranya aku nurut Oke. nih, gimana nih caranya Jadi nih gini. justru? Caranya kita akan melakukan dua pekerjaan yang utama ya, dua poin. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya Vida ini bisa mengoptimalkan kemampuan yang tadi dibilang passion dan tahu banget apa yang menjadi potensi paling bagus untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi dari sisi dirinya sendiri. Nah nanti akan dibantu melalui tes kepribadian yang saya bawain nanti, tes Steven namanya, dan di situ setelah tes kita akan jelasin lagi ya, oh kenapa nih Vida ini cocok misalkan bisnis ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk improve yang cocok sama kepribadiannya.
Itu baru pertama gitu ya. Tes kepribadian ya. Iya, dan kemudian Oke. nanti ada coaching lanjutannya. Nah, yang Siap. kedua yang dari sisi lainnya, dari selain sisi diri, yaitu adalah bagaimana strategi atau langkah-langkah yang efektif untuk menaikkan omset dari usaha roti kukus ya Vida ini supaya omsetnya terus naik gitu ya, stabil terus naik. Dua hal penting nih ya. Ya, jadi lebih ke strategi bisnis. Nanti akan dibantu sama Pak Ronald. Jadi ada dua pekerjaan besar yang akan kita lakukan dan semoga dengan apa yang kita bantu ini bisa mewujudkan mimpinya Neng Vida untuk punya usaha dengan omset yang makin naik dengan roti kukusnya. Nah, tapi kita sambil masuk sambil mau nunjukin yuk kita nginepnya di tempat kayak gimana. Siapa tahu Kayaknya ada sih yang bakal belum pernah kesini tuh ya. pengen ya. Yuk, Yuk. sini lihat. Let's go. Assalamualaikum. Nah, lihat dong di depan ada apa? Ini bukan disediakan sama penginapan, pastinya ini dibawa dari Jakarta. Tapi yuk masuk lagi ya. Nuansanya Bali nggak sih? Oh, ada sarung-sarungnya, cantik, pohon-pohon. Wow, ini sudah pose. Ini yang jarang ditemukan. Parah. Kita punya kolam kolam. renang pribadi. Jadi prinsip kita walaupun mentoring bisnis, walaupun mentoring personality ya, kepribadian, tetap harus ada unsur having fun-nya. Jadi ada main-mainnya, betul? Betul. Jadi tempatnya juga harus nyaman ya. Ini dapurnya karena di sini tuh jauh dari mana-mana, dari Indomaret, Alfamart, kayak nggak ada. Saya udah putus asa nyarinya. So kita bawa perlengkapan perang dari rumah nih. Gila, sayur buahnya bisa untuk 2 minggu. Bahkan sampai bawa bumbu dong. Pakai merek ya. Di sini coba dong buka. Nah, tuh lengkap disediain dari Magicom, juicer. Terus di sini juga ada perlengkapan masak. Jadi ini udah lengkap banget. Sekalian kami belajar masak kayaknya. Ada dua kompor dan begitulah Tanjung Lesung ya tempat kita menginap. Nanti kita akan mentoring di sebelah sana ya. Ya, tuh tempatnya enak banget dekat kolam. Spot favorit. Oh, terngantuk-ngantuk lah saya. Nah, seperti tadi yang saya sudah bilang, jadi sekarang kita mau melakukan tes Tivin untuk ngecek, bantu ngecek Vida, apa sih sebenarnya passion terbesarnya dan bagaimana cara-cara terbaiknya Vida untuk melakukan pekerjaannya ya, apalagi sebagai business owner. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa memaksimalkan potensinya di tempat yang justru paling bagus gitu. Jadi tidak fokus di hal-hal yang dia tidak kuat di sana. Jadi prinsipnya itu. Nah, seperti apa tes Tivin? Buat yang belum pernah tahu, yuk kita intip yuk. So, Vida, tes Tivin ini sebenarnya simple banget. Saya suka makanya karena satu alasannya dia simple. Simpelnya apa? Jadi cuma nggak pakai pertanyaan-pertanyaan, jadi cukup nge-scan 10 sidik jari nih, kanan sama kiri 10 jari pakai alat ini. Jadi nanti cuma ditempel gini ya, dari mulai jempol kanan, telunjuk kanan, lanjut semuanya sampai nanti gantian tangan kiri, jempol kiri, telunjuk kiri gitu. Sesimpel itu. Jadi dari anak-anak, orang tua semua juga gampang banget, semua bisa gitu. Nah, nanti kalau udah kita akan pelajari nih pola sidik jari ini karena ini nyambung sama otak gitu. Jadi nanti dari pola sidik jari yang dibaca sama komputer dia langsung bisa ngelihat bahwa ini polanya seperti apa, dan itu nanti akan menimbulkan kesimpulan jawaban bahwa Vida ini tipe kecerdasannya itu yang dominan, itu yang paling the bestnya itu di sebelah mana. Nah gitu. Jadi sesimpel itu. Terus yang kedua yang saya suka adalah karena dia akurat. Jadi maksudnya akurasinya selama ini ya, orang tuh ngerasa kalau dites tuh antara 80 sampai 90% mirip. Tapi nanti coba kita lihat ya, nanti kita tanya bener nggak. Dan yang ketiga nih aplikatif. Jadi kalau sudah tes ini bisa dipakai untuk keperluan pekerjaan, bahkan bisa untuk parenting, untuk mengembangkan diri, banyak sekali ya, jaga kesehatan, makanan, jadi luas banget. So kita nggak lama-lama lagi, kita segera tes Tivin Vida. Saya juga udah nggak sabar hasilnya apa, pengen tahu ya. Coba kita coba ya, jari pertama. Hai, sore ini jalan-jalan di Tanjung Lesung. Kalau misalnya orang lain jalannya jalan kaki gitu ya, kalau kita beda.
Kita naik unicycle, bawa skuter, jadi bisa main-main. Kan di sini jalannya jauh-jauh ya, jalannya bisa sampai berapa ratus meter gitu. Maka jauh lebih enak pakai ini, menikmati banget. Jadi nggak usah jalan-jalan capek, nanti kalau misalnya mau menjelajah, jelajah ke situ ya, tapi capek nih jalannya. Kalau pakai ini ya enggak. Kalau aja Anda bisa merasakan segernya udara di sini, anginnya, enak nikmatnya. Dan kita sengaja keluar ini jam 5 sore ya, jam 5 sorean, supaya kita bisa menikmati mataharinya. Nah ini kita lagi pengen cari sunset. Dan tadi ketika saya cari, saya tahu nih bahwa ini pas nih sunsetnya, pas dari arah pantai. Ini mau kita pergi ke sana. Nah, ini kita lagi melatih rider baru yang di belakang. Gimana riding hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Kita Oke. mau berburu sunset. Ini saya kasih lihat sunset ya. Sunset cakep tuh. Wow, apalagi nih ada batu-batu di depannya. Bagus banget. Hai, malam ini kita pengen bicara-bicara dengan Miss Vida yang mempunyai roti Roya, roti Sarikaya. Roti Sarikaya. Live as if today is the last day of your life. Jadi kita benar-benar hidup seolah-olah ini adalah hari terakhir kita dalam hidup. Ngomong-ngomong, ngerti nggak sih, pernah tahu nggak ada orang yang dia itu orangnya tuh rajin, orangnya tuh kerja keras banget gitu. Tapi walaupun dia tuh udah ngotot separuh mati, dia tuh tetap hasil usahanya tuh gitu-gitu aja. Sekarang tugasnya Miss Vida adalah bagaimana caranya supaya roti ini nih bisa mempunyai resep yang sama, Vida bisa mempunyai dapur yang bisa disebarkan gitu. Ini bisnisnya bakal panjang banget, kalau misalnya mau diterusin ini bakal seru banget gitu ya.